Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, NIM 1921051, Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler 2 semester 5, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan mereview mata kuliah sektor pelayanan publik berdasarkan materi yang telah didiskusikan. Adapun materi yang pertama yaitu pelayanan sektor publik. Pelayanan publik merupakan hal yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi hak warga negara. Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan di tempat, sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena menyentuh seluruh ruang-ruang kepublikan baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Untuk mewujudkan pelayanan sektor publik menurut saya itu yang pertama, menghapus mentalisasi pelayanan publik yang mementingkan diri sendiri. Yang kedua, menerapkan aturan yang tegas dalam pelaksanaan pelayanan publik. Adapun materi yang kedua yaitu dimensi kualitas dan standar pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal sesuai dengan aturan politik dan tata cara yang ditentukan dan dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi kepuasan, kebutuhan, dan harapan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Adapun dimensi kualitas pelayanan publik, yang pertama yaitu bukti langsung, yang kedua kendala, yang ketiga daya tangkap, yang keempat jaminan, dan yang kelima yaitu sikap tegas. Untuk materi yang ketiga yaitu rancangan kualitas penyelenggaraan pelayanan sektor publik. Pelayanan publik merupakan satu di antara 3 fungsi aparatur sipil negara atau ASN. Oleh sebab itu, pelayanan publik menjadi tolak ukur yang paling nyata oleh masyarakat karena ia berhubungan langsung dengan mereka. Dalam hal ini, tuntutan akan pelayanan publik semakin prima, juga semakin kuat. Definisi perihal pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah telah dijelaskan dalam Keputusan MNPAN nomor 63 tahun 2003. Dalam aturan itu juga memuat perihal prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan publik untuk lebih memudahkan penyusunan merangkum sebagai berikut, sebagaimana yang terdapat dalam buku pedoman Latsar golongan 3. Yang pertama itu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan dan kenyamanan. Adapun materi yang keempat yaitu pelayanan sektor publik, kualitas kinerja pelayanan publik. Pada dasarnya terdapat beragam alat ukur, tolak ukur, parameter, dan indikator kualitas pelayanan publik karena pihak yang menentukan kualitas beragam. Berikut ini sudut pandangnya. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. Yang kedua yaitu yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Agar tercapainya suatu pelayanan sektor publik, kualitas kinerja pelayanan publik, saran saya yaitu meningkatkan pelayanan publik di Indonesia masih sangat jauh daripada yang diharapkan. Hendaknya perlu diadakan evaluasi terhadap kinerja aparatur birokrasi serta infrastruktur dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat ditingkatkan. Yang kedua, diharapkan kepada pemimpin untuk melakukan penrekrutan pegawai birokrasi untuk lebih profesional karena pegawai birokrasilah penyebab kurang berkualitasnya pelayanan yang diberikan. Adapun materi yang kelima
yaitu pengelolaan pelayanan publik dan sektor privat. Pelayanan privat adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta yang berorientasi pada pelanggan yang bertujuan adalah untuk mencapai keuntungan profit. Pelayanan swasta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada stakeholder. Adapun karakteristik pelayanan privat, sektor swasta lebih mendasarkan pada pilihan individu dalam pasar. Organisasi di sektor swasta dituntut untuk dapat memenuhi selera dan pilihan individual untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap individu pelanggan. Adapun karakteristik sektor swasta adalah dipengaruhi hukum permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran tersebut akan berdampak pada harga suatu produk, barang, atau jasa. Artinya pelayanan di sektor swasta sangat bergantung dengan opini pasar dan mekanisme pasar. Tidak layaknya pelayanan publik yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh pasar. Adapun manajemen di sektor swasta bersifat tertutup terhadap akses publik, sedangkan sektor publik berfungsi terbuka untuk masyarakat, terutama yang berkaitan dengan manajemen pelayanan. Adapun materi yang keenam yaitu barang dan jasa. Proses produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambahkan nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Adapun faktor-faktor produksi dibedakan dalam 4 jenis, antara lain yaitu tanah, kekayaan alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Proses produksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Adapun yang dimaksud dengan barang itu alat pemuas kebutuhan manusia yang berwujud, dapat dilihat dan juga diraba. Sedangkan jasa adalah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak terwujud dan ditawarkan dari penyedia jasa, yakni perusahaan pada jasa atau konsumen. Barang dan jasa berwujud tidak terwujud, bisa disimpan tidak bisa disimpan, diproduksi lebih dahulu baru dikonsumsi, diproduksi bersama waktunya dengan konsumsi, penjualan kembali dapat dilakukan, tidak dapat dijual kembali. Produk mudah sulit distandarisasikan, komunikasi dengan konsumen rendah komunikasi dan konsumen tinggi, kualitas bersifat objektif, kualitas bersifat subjektif, banyak menggunakan proses mesin, banyak menggunakan proses manusia. Saran saya itu semoga penyediaan barang dan jasa dapat memaksimalkan sesuai dengan tujuan masing-masing agar masyarakat puas terhadap barang atau produk yang dihasilkan. Adapun materi yang terakhir yaitu peran birokrasi dan pelayanan publik. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan yang mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dalam rantai komando yang berupa hierarki kewenangan mengalir dari atas ke bawah. Karena itu, birokrasi harus bisa dipahami melalui peran dan kemampuannya menunjukkan pelaksanaan sistem pemerintahan baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam berbagai pelayanan terhadap masyarakat. Inti salah satu kondisi birokrasi yang berprofesional adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat atau public service, sehingga cita-cita, inisiatif, dan upaya birokrasi perlu diarahkan guna menggunakan wawasan pelayanan publik. Birokrasi hadir sebagai kreasi penguasa
untuk memberikan pelayanan kepada penguasa dengan bertujuan atau memperluas dan memperbesar serta mempertahankan kekuasaan dengan reformasi birokrasi yang dilakukan. Mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.